Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita ketemu lagi ya. Lese Derby, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu loh, Wah iya, hari ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kita ngapain ya? Tentunya pergi ke sekolah Minggu ya, kita ibadah. Bener Lese, berarti itu artinya hari ini Harinya Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama memujikan hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama satu dalam doa. Kita mau lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk harinya Tuhan yang sangat indah. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk kami setia dalam hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena tidak Solisika sudah bilang ya, hari ini harinya Tuhan. Karena hari ini harinya Tuhan, kita juga mau berjalan-jalan bersama Tuhan. Suka duka kita mau berjalan-jalan bersama Dia adik-adik ya. Yuk kita jalan serta Yesus. Saatnya kita untuk mengakui iman kita ya. Berdiri yang baik sikapnya. Kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba waktunya persembahan. Papa, mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransfer uang persembahan di rekening gereja. Atau juga adik-adik bisa simpan dulu uang persembahannya di amplop. Nanti kalau misalnya kita sudah ibadah tatap muka lagi, kita berikan persembahannya di gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk sama-sama mau mendengarkan firman. Kita mau mendengarkan firman sambil pujikan pujian ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan.
untuk ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya. Demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lause sangat senang karena bisa bertemu dengan adik-adik di rumah, walaupun kita mendengarkan firman Tuhannya secara online ya. Nah, sebelum mendengarkan firman pada hari ini, Lause ajak untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberi kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, kiranya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan persiapkan hati kami dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Lause punya 2 permainan. Lause mau ajak adik-adik untuk bergabung dalam permainan ini. Permainan pertama adalah menebak suara hewan. Permainan kedua adalah mengikuti perintah yang Lause sampaikan. Nah, permainan pertama, Lause mau memutar suara hewan dan adik-adik bisa menebak kira-kira ini suara hewan apa. Nah, hewan yang pertama. Nah, adik-adik sudah dengar? Kita dengarkan lagi ya, sekali lagi. Nah, kira-kira itu suara hewan apa? Nah, iya benar, itu suaranya kucing. Nah, kemudian yang kedua, hewan kedua. Nah, itu ada yang tahu bisa tebak itu suara hewan apa? Iya benar, itu suaranya sapi. Nah, yang kedua, game kedua, permainan kedua adalah menebak dari perintah Lause. Nanti kalau Lause bilang pegang telinga, adik-adik pegang telinganya ya. Nah, kalau pegang kepala, adik-adik pegang kepala. Adik-adik tirukan apa yang Lause sampaikan. Yang pertama, pegang kepala. Nah, pasti semuanya benar ya. Nah, yang kedua, pegang mata. Nah, pasti ada yang salah. Yuk. Yang ketiga, pegang mulut. Nah, dari semuanya tadi siapa yang benar semua? Siapa yang salah-salah? Nah, ternyata memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu supaya kita dapat menaati perintah, mengikuti perintah yang disampaikan. Sama halnya dengan firman hari ini. Kita mau dengar firman tentang Tuhan Yesus yang memberikan perintah kepada adik-adik di rumah. Kira-kira perintahnya apa ya? Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 23a. Lause akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Matius 4 ayat 23a. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah.
pada saat itu Tuhan Yesus itu mengajar adik-adik di tempat yang bernama sinagoge. Iya, sinagoge. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang membaca Alkitab dan juga berdoa. Nah, dan juga Tuhan Yesus ini mengajar dari satu desa ke desa yang lain, dan dalam perjalanannya itu Tuhan Yesus di kaki bukit. Nah, di kaki bukit Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus juga mengajar firman Tuhan adik-adik dan menunjukkan bagaimana cara menaati perintah Allah. Dan orang-orang yang mendengarkannya pun juga percaya atas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari ada 2 orang adik-adik, 2 orang murid Yesus. 2 murid Yesus ini di dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Nah, di dalam perjalanannya ini 2 murid Yesus ini bertemu dengan 1 orang adik-adik. 1 orang ini adalah Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Yesus ini tidak tahu kalau orang yang baru mereka ketemu ini adalah Tuhan Yesus, karena mereka mengira bahwa orang itu, Tuhan Yesus itu telah mati. Kemudian 1 orang ini bergabung di dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Mereka bergabung bersama berjalan dalam perjalanan ke Yerusalem, ke Emmaus. Kemudian murid Yesus, 2 murid Yesus ini membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. 3 hari yang lalu mereka bicara tentang kematian Tuhan Yesus dan Yesus yang disalibkan. Tetapi mereka sedih adik-adik. Mereka sedih, 2 murid Yesus ini sedih karena mereka ragu apakah Tuhan Yesus yang mereka kenal ini memang benar-benar juru selamat yang dinanti-nantikan itu. Nah, setelah mendengarkan cerita mereka, Yesus ini bilang kepada murid Yesus bahwa mereka, 2 murid Yesus ini tidak percaya kepada firman Tuhan. Kemudian saya mau ajak adik-adik untuk membuka Alkitab di dalam Lukas 24 ayat 27. Saya mau bacakan untuk adik-adik di rumah. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, adik-adik, tadi kan murid-murid Yesus ini sedih adik-adik, karena mereka ragu tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat yang dinanti-nantikan itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa Yesus itu menjelaskan isi di dalam Alkitab dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Nah, Yesus ini menjelaskan isi dari Alkitab dengan rinci adik-adik, dengan penuh kasih dan penuh dengan kesabaran. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Emmaus, kemudian murid-murid Yesus ini mengajak Yesus untuk makan bersama. Saat mereka makan, Allah menyadarkan mereka, murid-murid Yesus, bahwa orang yang sedari tadi mereka ajak bicara adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Lalu Yesus meninggalkan tempat itu. Setelah mendengar hal itu, setelah mengalami hal itu, murid-murid Yesus ini sangat senang adik-adik. Mereka senang dan tidak lagi sedih. Saat mendengarkan hal itu, mereka langsung pergi, balik lagi ke Yerusalem untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Nah, sekarang murid-murid Yesus sudah mengerti dan tahu apa kebenaran firman Tuhan. Dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, dan juga ketika mereka dimanapun mereka pasti mengajarkan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik juga bisa loh ternyata mengajarkan firman Tuhan. Nah, tapi caranya gimana sih Lause mengajarkan firman Tuhan? Padahal aku ini masih kecil, Lause masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2. Nah, caranya adalah hari ini adik-adik
adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dinanti-nantikan itu, dijanjikan itu telah bangkit dan naik ke surga. Adik-adik bisa mengajarkan firman Tuhan itu kepada adik, kepada kakak atau mama papa. Dan adik-adik juga bisa berterima kasih, berdoa kepada Tuhan karena telah mengizinkan lause-lause. Nah, tadi adik-adik pasti memuji Tuhan dengan lause siapa? Masih ingat? Nah, lause Jessica sama lause Derby. Nah, dan sekarang adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, adik-adik bisa berdoa. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Untuk adik-adik yang kelas 1 bisa dipersiapkan catatan mingguannya dan jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Lalu saya mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus menaati firman-Mu dan mengajarkan firman-Mu kepada kakak, adik maupun mama papa kami. Berkatilah kami, kiranya kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Sikap berdoa yang baik, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap murid-muridnya. Demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.